Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oh ya, mari silakan masuk. Iya, Bu. Mari silakan duduk. Oh iya, kamu tadi yang WA Ibu ya? Iya, Bu. Oh iya. Kalau boleh tahu siapa namanya? Kenalin, Bu, nama saya Mila Mustika Sari. Mila Mustika Sari. Ibu panggil Mila aja ya, biar gampang. Iya, boleh. Mila gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, apa yang ingin Mila ceritakan kepada Ibu? Jadi, Bu, saya itu ingin konseling sih sebenarnya, Bu. Ingin konseling ya? Iya. Oh iya, apakah Mila sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Sebelumnya Mila sudah pernah melakukan konseling sih, Bu. Sudah pernah ya? Iya. Berarti Mila udah mengerti ya apa itu konseling, langkah-langkah konseling, dan asas-asas apa saja yang terdapat di dalam konseling. Insya Allah sudah mengerti sih, Bu. Oke, nah langsung saja ya, apa yang ingin Mila ceritakan kepada Ibu? Jadi gini, Bu, saya itu memiliki trauma sebenarnya di masa lalu. Oke, trauma seperti apa itu? Jadi saya itu dulu pernah deket sih, Bu, sama laki-laki yang membuat saya itu jadi trauma sampai saat ini. Kenapa bisa trauma? Iya, karena kan dulu saya pernah deket kan, Bu, sama laki-laki itu yang udah mempunyai pacar. Jadi saya itu deket sama laki-laki itu, dia udah punya pacar posisinya, Bu, gitu. Oke. Jadi tuh saya sering menghabiskan waktu bersama dia kayak gitu. Jadi tuh, Bu, saya sering menghabiskan waktu dengan dia, tapi ya itu tadi dia sudah memiliki pacar. Ya. Berarti Mila tahu ya bahwa lelaki itu sudah mempunyai pacar, dan kenapa Mila mau dengan lelaki itu? Ya kan karena saya awalnya juga menganggap dia sebagai teman dekat aja kan, Bu. Nah, tapi di samping itu karena dia juga satu kelas dengan saya kan, dari kelas 1 SMA sampai kelas 3. Nah, jadi saya tuh jadi merasa bersalah gitu, Bu, kalau misalnya deket sama dia tapi dia udah punya pacar. Jadi Mila bilang ya bahwa Mila sering menghabiskan waktu dengan lelaki itu. Nah, bisa nggak Mila ceritakan atau berikan contoh menghabiskan waktu untuk bersama lelaki itu tuh seperti apa, di mana, dan kalau boleh tahu? Kalau di sekolah itu biasanya saya sering diajakin buat makan bareng di kantin sih, Bu. Sering diajakin ke kantin bareng, makan bareng gitu kan. Tapi kalau misalnya di luar sekolah sih biasanya dia sering ngajak nongkrong kayak di kafe kayak gitu, Bu. Terus bagaimana dengan pacarnya lelaki itu? Apakah pacarnya itu tahu kalau kalian itu sering nongkrong bareng, baik di luar maupun di sekolah? Saya rasa pacarnya nggak tahu sih, Bu. Soalnya kan rumah pacarnya itu lumayan jauh dari rumah si cowok ini gitu. Jadi ya saya rasa pacarnya itu nggak tahu sih, Bu. Tidak tahu ya. Jadi di sini Mila ini dekat dengan seseorang yang sudah mempunyai pacar, dan Mila sering berhubungan dengan lelaki itu tanpa sepengetahuan pacarnya gitu ya? Iya, Bu, kurang lebih seperti itu sih, Bu. Oke, nah sebenarnya hubungan Mila ini apa sih? Apakah hanya temenan biasa atau ada hubungan spesial? Iya, kalau dibilang sih sebenarnya hubungan saya dengan dia itu seperti ya hubungan hanya sebatas teman saja, Bu. Karena kan memang saya satu kelasnya itu udah lama banget, udah 3 tahun sama dia satu kelas. Ya itu tadi, Bu, karena dia tuh sering ngajakin saya buat makan bareng di sekolah, terus sering ngajakin keluar. Terus juga dia sering sih, Bu, buat main ke rumah gitu kan. Jadi tuh saya pun sudah mengenal keluarga dia juga kan, begitu pula dia sebaliknya gitu kan. Jadi saya tuh sampai saat ini pada saat itu saya menganggapnya hanya ya seperti saudara saya sendiri, seperti abang gitu. Oke, nah ketika Mila kan sering kan ngabisin waktu bersama dia gitu kan, apakah Mila ini merasa nyaman dengan lelaki itu?
Kalau dibilang merasa nyaman atau enggak, tentu merasa nyaman ya Bu, karena dia juga baik dengan saya gitu kan, sering traktir, sering ngajakin makan bareng kayak gitu. Tapi dibilang saya juga apa ya Bu ya, nyaman iya, terus juga tapi saya tuh menganggapnya sebagai teman aja sih Bu, dan nggak lebih. Tapi nggak lama setelah itu kok dia menyatakan perasaan dia kepada saya gitu kan Bu, dan dia tuh ingin menjalin hubungan yang lebih serius. Pada saat dia menyatakan itu, tentu saya kayak shock gitu Bu. Oke, lalu bagaimana tanggapan Mila ketika lelaki itu menyatakan perasaannya kepada Mila? Ya itu tadi Bu, saya kan shock itu pasti ya Bu ya, karena kan saya juga nganggapnya temenan aja, tapi dia kok menyatakan perasaannya dengan serius. Ya seneng lah Bu, kayak gitu kan, seneng. Dibilang suka, ya sebenarnya saya suka dengan dia gitu kan. Tapi ketika dia menyatakan ingin serius dengan saya ya belum siap Bu, dan masih banyak yang harus dipertimbangkan sih. Oke, berarti masih banyak ya yang pertimbangkan oleh Mila. Kalau boleh tahu, apa yang menjadi pertimbangan Mila? Sedangkan Mila mempunyai rasa dengan dia, Mila nyaman dengan dia. Apa yang menjadi pertimbangan? Ya jadi gini Bu, kan ya tentu menjadi pertimbangan saya itu karena pada saat dia menyatakan perasaannya kepada saya itu, dia tuh posisinya masih punya hubungan Bu, hubungan pacaran itu tadi dengan ceweknya. Jadi dari situ saya tuh kayak berpikir bahwa jika saya menjalin hubungan dengan cowok ini, maka saya tuh pasti akan diperlakukan sama seperti dia ke saya gitu. Lantas bagaimana kelanjutan hubungan Mila dengan lelaki? Ya setelah saya mempertimbangkan, saya juga akhirnya menolak ajakan itu sih Bu, karena saya juga nggak mau sakit hati gitu kan. Pasti sakit hati lah Bu kalau misalnya di posisi cewek dia sekarang gitu. Oke, lalu? Ya nggak lama setelah itu hubungan kami masih berjalan dengan baik, namun tidak sedekat dulu sih Bu, karena saya kan menolak kan Bu, jadi ya sudah nggak seakrab dulu sih. Kalau boleh tahu, apa sih yang menyebabkan kalian itu tidak sedekat seperti dulu lagi? Ya itu tadi Bu, kan saya sudah mengetahui bahwa dia telah menjalin hubungan pacaran dengan sahabat saya sendiri gitu. Saya nggak nyangka sih, saya juga shock banget, kaget pada saat mengetahui bahwa dia telah menjalin hubungan pacaran dengan sahabat saya sendiri Bu. Lalu bagaimana hubungan persahabatan kalian ini? Ya tentu saya terkejut kan Bu, karena yang cowok tadi ini menjalin hubungan dengan sahabat saya sendiri. Saya juga udah sakit hati banget sih, sakit hati banget akan hal tersebut. Ya gimana nggak sakit hati Bu, Iya. sahabat saya sendiri deket sama orang yang pernah deket juga dengan saya gitu. Oke. Lantas bagaimana sikap sahabat Ilani setelah kejadian itu? Iya, dia tuh kayak ngerasa nggak bersalah gitu sih Bu. Terus juga hubungan kami sih jadi agak renggang sih sama sahabat saya. Ya jujur saya sakit hati banget, kecewa atas perbuatan sahabat saya kan, karena dia tega banget nggak sih Bu menjalin hubungan. Padahal ya sebelumnya dia tuh sebenarnya tahu loh Bu, saya tuh deket sama cowok ini. Sahabat saya itu sebenarnya tahu. Berarti kalian ini masih bersahabat kan ya? Atau agak udah kayak musuhan gitu? Mungkin kalau dibilang musuhan enggak sih Bu, cuman untuk buat melanjutkan hubungan sahabat itu kayaknya udah nggak bisa gitu kan. Terus juga ya langsung berubah lah Bu semenjak menjalin hubungan itu, dan si sahabat saya ini tuh kayak selalu pamer gitu Bu di sosial medianya, di Instagram, di WhatsApp gitu kan, buat status gitu bareng sama cowok yang deket sama saya tadi gitu loh Bu. Dia berarti sahabat Milani selalu pamer. Bisa nggak Milani gambarkan bentuk pamer di sosial media itu yang bagaimana? Ya itu Bu, kayak di Instagram gitu kan, foto pegangan tangan sama cowok itu, terus juga makan di luar gitu kan, kayak seakan-akan tuh kayak buat saya panas gitu. Nah berarti
bagaimana yang Mila rasakan, apa sih yang Mila rasakan setelah Mila nih melihat postingan itu? Pada saat saya melihat postingan tersebut sih tentu saya cemburu ya Bu ya, karena sahabat saya sendiri jalan dengan orang yang dekat dengan saya. Kecewa lah Bu, kayak di dalam hati kecil saya nih kayak berkata, apa sih mereka bisa setega itu dengan saya gitu loh. Padahal mereka tuh orang yang pernah sedekat itu dengan saya, tapi sekarang malah sebaliknya gitu. Dan semenjak kejadian itu sih saya sulit sih Bu untuk membuka hati, kayak dalam pandangan saya itu kayak ya udah semua cowok tuh sama aja, kayak males banget deket sama cowok, kayak ya udahlah gitu. Oke, nah jadi dapat ibu tafsirkan ya bahwa dari permasalahan Mila yang udah Mila hadapi sekarang ini, itu sebabnya adalah Mila pernah mencintai seseorang yang salah. Nah, akibatnya kamu sulit untuk membuka hati untuk orang lain. Iya Bu, benar sekali, benar banget. Jadi gimana ya Bu, saya harus bagaimana agar saya itu tuh bisa membuka hati lagi untuk orang lain? Oke, jadi gini ya Mila, ada baiknya Mila nih mulai menerima masa lalu Mila, dan kamu harus bisa membuka lembaran baru. Nah, dan Mila juga harus ketahui bahwa jika kamu berlama-lama di posisi ini, berada di masa lalu Mila ini, itu akan membuat Mila ini semakin terpuruk gitu ya. Dan tentunya sulit untuk menerima kehadiran orang baru. Nah, jadi ada baiknya ya Mila sekarang ini ikhlas dan memaafkan sahabat Mila, dan Mila juga harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik Bu, saya akan mencoba untuk ikhlas, sabar, dan tentunya memaafkan mereka ya Bu ya. Dan insya Allah ya belajar untuk membuka lembaran baru lagi gitu Bu. Oke. Apakah ada yang ingin Mila sampaikan lagi? Saya rasa cukup sih Bu. Cukup ya. Oke, baik. Sepertinya kita cukupkan konseling pada hari ini ya. Sepertinya Mila juga udah mengerti, paham atas masukan yang Ibu berikan. Nah, jika Mila merasa kurang atau belum puas dalam konseling pada hari ini, Mila dapat menemui Ibu kembali. Nah, nanti kita bisa menyusun jadwal pertemuan selanjutnya. Baik Bu, saya berterima kasih banyak terhadap Ibu karena Ibu telah mampu mendengarkan keluh kesah saya. Oke, iya sama-sama. Ibu juga senang sekali bisa bertemu dengan Mila ya. Nah, semoga Mila bisa lebih tegar dan bisa ikhlas menghadapi ini semua ya. Iya Bu, ya udah kalau gitu Bu, makasih banyak ya Bu. Saya pamit dulu ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.